kita mulai, Pak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Adam, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Damsi. Bagaimana kabar Pak Damsi? Alhamdulillah baik, menjalankan aktivitas seperti biasa, masih sama-sama jadi panitia meet. Insya Allah selama 15 menit ke depan kita akan melaksanakan sesi coaching ya Pak Adam. Izin saya sebagai coachnya, Pak Adam sebagai coachingnya. Di sini kita akan ngobrol ringan tentang berbagai macam hal gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah pukul jam 10.30 gitu ya, setengah 11. Apa kegiatan yang sudah Pak Adam lalui hari ini? Hari ini aktivitasnya seperti biasa, berangkat sekolah, kemudian di sekolah hari ini sedang lagi pelaksanaan sumatif akhir semester 1, tapi kebetulan hari ini tidak mengawas jadi panitia, ya jadi menjaga di ruang guru saja Pak Damsi. Oh iya, alhamdulillah berarti sama, kita sama-sama jadi panitia sehingga bisa lebih konsentrasi kita satu sama lain dalam mengikuti sesi ini. Ya baik, untuk hari ini Pak Adam, kita akan membicarakan tentang apa? Terus apa harapan Pak Adam dari pembicaraan kita pada hari ini yang akan kita lakukan, waktunya cukup singkat, 15 menit ke depan. Oke, untuk yang ingin kita bicarakan mungkin terkait apa ya Pak, tentang kerisauan atau tentang kegelisahan saya dalam melaksanakan kegiatan CGP yang sudah di masa pertengahan ini saya lihat tugas-tugasnya atau kegiatannya semakin berat gitu Pak. Saya pengen ngobrol itu supaya saya dapat teman untuk sharing, mungkin kita bisa berbagi solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Iya, baik, jadinya Pak Adam sekarang kita sama-sama sedang menangkap pertengahan pendidikan guru penggerak angkatan 9, ada kerisauan, ada kekhawatiran gitu terkait dengan pelaksanaannya. Apa nih Pak Adam yang muncul, kenapa muncul risau itu, kekhawatiran itu di dalam diri Pak Adam? Apa hal-hal yang mengganggu gitu sehingga risau itu akan menjadi salah satu gangguan untuk mengikuti pendidikan ini? Sebenarnya untuk kerisauannya yang pertama datang dari diri saya sendiri, itu dimana banyaknya kegiatan yang saya lakukan atau tugas-tugas ya Pak di akhir ini gitu. Di minggu-minggu ini lumayan banyak kegiatan, seperti kemarin ada kegiatan kayak waktu Hari Pahlawan, kemudian kemarin Hari Guru, kemudian juga kemarin ada beberapa perlombaan di mana saya selaku pembina harus mendampingi. Kemudian juga jam mengajar yang cukup padat, yaitu 30 jam, ditambah sekarang lagi mau menuju persiapan kemarin sebelumnya kan sedang menuju persiapan UAS gitu, jadi kita harus menyiapkan soal, kemudian melakukan pengoreksian soal pada anak-anak gitu, rekap nilai gitulah. Jadi memang jadwalnya cukup padat. Selain itu juga datang dari kegiatan yang ada di LMS ini, saya lihat semakin berat tugasnya gitu. Kemudian harus banyak melibatkan orang lain, seperti melibatkan guru, melibatkan siswa, dan juga melibatkan pimpinan sekolah seperti itu. Jadinya kekhawatiran terkait dengan, mungkin yang saya tangkap itu izin terkait dengan pembagian waktu gitu ya Pak Adam ya, terus membagi tugas dengan kegiatan yang memang semakin akhir tahun kita ya, semakin akhir tahun malahan semakin banyak gitu ya. Apalagi kita di akhir penghujung semester 1 ya sudah mulai banyak lagi, nanti ada e-rapor gitu ya Pak Adam ya. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan yang kemarin ya menjelang Hari Guru juga Pak Adam juga jadi petugas dan lain sebagainya macamnya, itu menjadi hambatan atau kerisauan itu sendiri dalam terkait dengan membagi waktu. Jadinya selain tugas-tugasnya juga yang saya tangkap juga khawatir dengan menghadapi teman-teman gitu ya, rekan sejawat yang memang harus dilibatkan, dan serta murid yang paling tanggapan mereka tuh, responsif mereka pasti berbeda-beda gitu ya, terkait dengan mereka bagaimana gitu menanggapi kita dalam mengikuti kegiatan dan sebagainya macamnya PGP ini. Itu yang menjadi kekhawatiran Pak Adam pada obrolan kita pada hari ini gitu ya. Terus
Eee, Selain itu Pak Adam, selain tentang kekhawatiran tersebut gitu ya, sekarang bagaimana Pak Adam dalam situasi kondisi waktunya? Apakah masih kesulitan dalam membagi waktu atau sudah agak sedikit luang dan lain sebagai macamnya sehingga membuat apa ya, ada sesuatu hal rencana aksi yang Pak Adam sudah mulai buat gitu untuk mengatasi kerisauan-kerisauan tersebut? Sebenarnya selain dari waktu tadi ya, ada juga hal-hal seperti itu tadi ketika kita harus menggerakkan orang lain gitu, rekan guru atau siswa ke dalam keterlibatan tugas-tugas kita di CGP ini. Misalkan kemarin ketika pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran KSE, dan sekarang nanti ada, Hmm. berarti kan kita harus melibatkan mereka. Itu di situ saya ada kerisauan, apakah mereka mau nih terlibat dalam tugas-tugas saya ini gitu. Kemudian Mhm. kemarin saya juga melihat dari respon yang dilakukan oleh siswa di situ ketika saya melakukan KSE, mereka tidak fokus gitu, mereka malah ketawa-ketawa gitu, kayak ini kegiatan apa sih gitu, mungkin karena mereka jenjangnya SMA gitu ya Pak. Jadi berbeda dengan SD atau SMP, mungkin ketika kita melakukan teknik untuk stop misalkan, mereka akan mengikuti Mhm. dengan baik, tapi ketika Baik. SMA mereka kurang fokus gitu. Kemudian rencana aksi yang akan saya lakukan sebenarnya untuk sekarang ini, karena sekarang ini masuk ke pelaksanaan SAS atau ujian, di mana waktu kita mengajar kan tidak ada gitu ya Pak, kita lebih ke mengawas saja. Nah di Mhm. situ uh, kita juga pulangnya lebih awal, lebih cepat. Nah jadi memang waktu lebih longgar dibandingkan yang sebelumnya. Jadi ya saya sekarang mulai menyelesaikan tugas-tugas saya yang belum terselesaikan dengan baik gitu. Misalkan kayak kemarin untuk aksi untuk refleksi, untuk jurnal refleksi itu belum. Kemudian untuk kegiatan seperti di Mhm. kolaborasi kan sudah, berarti kita akan fokus di ruang kolaborasi dan juga tugas-tugas yang akan datang seperti dekon, elaborasi, Mhm. harus menyusun seperti daftar checklist gitu Pak, apa yang harus saya lakukan dan harus Mhm. diselesaikan gitu. Karena mengingat juga saya ini apa ya, dikejar waktu juga gitu, karena kan di hari Senin besok Oh. saya akan melakukan study tour mendampingi anak-anak untuk study tour ke beberapa kota yang ada di Jawa dan juga di Bali gitu. Jadi tugas-tugas tersebut harus selesai di hari Sabtu misalkan atau hari Minggu seperti itu, karena Seninnya saya harus berangkat. Mhm. Ya, 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 ya. Jadinya, terkait dengan waktu yang alhamdulillah saat ini sedang longgar, itu kekuatan yang pertama ya Pak Adam ya, kekuatan diri Pak Adam yang saat ini adalah waktunya longgar, terus dilanjutkan lagi dengan Pak Adam sudah mulai nih memanajemen diri ya kalau dalam KSE kita, manajemen diri untuk memulai checklist-checklist gitu, checklist-checklist terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang harus Pak Adam selesaikan dengan baik gitu sehingga bisa mengejar waktu karena kegiatannya udah tertata rapi nih, sudah ada jadwal, ada schedule, memang harus dilakukan. Nah, selain dengan kekuatan waktu longgar, terus daftar checklist yang sudah Pak Adam buat, apa upaya selain memanfaatkan waktu tersebut daftar tertulis apa upaya yang hadir yang bisa Pak Adam lakukan lebih cepat gitu ya sehingga memanfaatkan waktu luang ini untuk bisa menyelesaikan atau menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang di ujung sudah modul 2.3 ini. Saya berencana ini sih Pak, mau meminta bantuan kepada beberapa rekan guru gitu, misalkan guru-guru lama yang sudah melakukan kegiatan CGP. Saya ingin melihat gambaran dari mereka terkait bagaimana menyusun demonstrasi kontekstual, elaborasi, dan juga aksi nyata seperti apa. Jadi supaya Hmm. ketika saya mau menyelesaikan tugas-tugas tersebut sudah ada gambaran dan bisa lebih cepat gitu. Kemudian juga saya akan meminta bantuan untuk melakukan proses input nilai seperti itu dengan Hmm. siswa, misalkan nanti uh, saya yang ngetik, mereka yang membacakan seperti itu, supaya proses Hmm. nilai, kemudian penginputan nilai ke e-raport dan juga tugas-tugas CGP juga cepat selesai. Ya, ya. Jadinya Pak Adam selain punya waktu luang, terus punya daftar checklist, Pak Adam akan melakukan kolaborasi dan Ya, mencari referensi ya Pak Adam ya, ya, kolaborasi dan mencari referensi sehingga lebih mudah menemukan
tugas-tugas, gambaran tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan waktu yang sedikit sempit gitu ya Pak Adam ya. Nah, sedikit sempit tapi harus tetap efisien sehingga kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan murid itu akan membuat pekerjaan akan lebih ringan lagi gitu ya. Rencana aksi ini, Pak Adam, kita masuk ke dalam tahap akhir nih, sesi akhir kita dalam pembicaraan coaching kita. Rencana kegiatan aksi ini akan dilaksanakan mulai kapan, Pak Adam? Sehingga efektif dan bisa sampai sebelum tanggal 4 itu bisa selesai gitu, sehingga bisa ngawal harus secepatnya ya Pak, secepatnya harus segera dieksekusi gitu. Hari ini pun setelah kegiatan ini ruang kolaborasi saya mulai menyelesaikan tugas-tugas saya gitu, dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan guru CGP yang senior gitu, misalkan bertanya tugas-tugas mereka bagaimana sebagai referensi saya. Jadinya rencana aksi ini, daftar checklist, ini kita mulai akan pada mulai hari ini dengan memanfaatkan waktu luang nih, seperti hari ini kan Pak Adam hanya panitia ya, yang panitia itu sibuknya di saat ya berkas turun gitu ya kan, dan lain sebagainya macamnya, istirahat dan sebagainya macamnya, sehingga waktu-waktu luang ini bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP lain untuk memanfaatkan situasi sehingga gambaran tugasnya akan menjadi lebih mudah. Insya Allah kekuatan Pak Adam itu sangat luar biasa apabila dilakukan dengan baik, dipantau dengan baik, disistematiskan dengan baik, itu akan melahirkan sesuatu hal yang akan menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalahnya Pak Adam. Apakah ada orang yang akan bisa mengawal Pak Adam untuk menjalankan daftar checklist dan memanfaatkan luang waktu yang ada sehingga targetnya bisa tercapai baik dalam rekan sejawat atau teman atau keluarga dan lain sebagainya Pak? Kalau menurut saya untuk yang mengawal tidak ada sih. Saya dilakukan secara mandiri karena itu termasuk individu saya gitu. Paling saya yaitu tadi meminta saran atau minta bantuan supaya dalam proses pengerjaannya lebih mudah atau lebih cepat seperti itu. Tapi untuk proses mengawal sepertinya hanya bisa dilakukan oleh saya sendiri secara personal. Berarti Pak Adam memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Pak Adam, ya ini manajemen diri. Ketika manajemen diri Pak Adam baik dengan daftar checklist konsekuen dengan apa yang sudah direncanakan, maka itu akan berjalan dengan langsung. Di sisi lain juga Pak Adam punya kekuatan untuk berkolaborasi, meminta saran, minta pendapat, saling membantu satu sama lain dengan rekan-rekan dan anak murid yang lain. Ya baik Pak Adam, kita sudah sampai ke sesi akhir. Insya Allah Pak Adam sudah harus memulai gitu ya, sesuai dengan apa yang Pak Adam katakan tadi, akhir dari potensi dalam diri Pak Adam akan memulai tentang manajemen diri yang baik, mengatur semua rencana dengan menggunakan daftar checklist untuk menentukan prioritas ya Pak Adam ya, prioritas mana yang bisa diselesaikan lebih dahulu sehingga tadi risaunya tentang waktu gitu ya, terus membagi waktu, membagi tugas dengan kegiatan sebagai guru dan mengikuti pendidikan PGP ini bisa menjadi seimbang sehingga kerisauan itu bisa lebih sedikit teratasi gitu. Terakhir, bagaimana perasaan Pak Adam setelah kita melalui sesi coaching ini di akhir-akhir sehingga kita saya lebih bisa memprediksi kapan kita harus bertemu lagi di sesi yang akan datang ya. Oke, untuk perasaan lebih tenang sih Pak, lebih tenang, lebih lega gitu ketika kita dapat teman untuk bersharing seperti itu, ceritakan apa yang menjadi keluh kesah kita, kita perasaannya lebih tenang gitu, lebih rileks lagi gitu. Kayak yang tadinya kita gelisah gitu, tugas CGP ini banyak sekali gitu, tapi dengan bercerita akan mengurangi beban yang ada pada pikiran saya. Oh iya, jadinya ketika dibayangkan sendiri gitu ya Pak Adam ya, ketika di sharingkan itu berbeda gitu ya bahasanya dalam KSE kita itu ya, kita mampu mengolah kesadaran diri kita, mengungkapkan dengan orang lain perasaan kita gitu sehingga jadi terurai gitu ya Pak Adam ya. Dan ketika terurai dengan lewat daftar checklist tadi yang sudah Pak Adam mulai lakukan itu
membuat jadi terlihat dan bisa terukur mana yang bisa diselesaikan dan kapan waktunya bisa diselesaikan. Kapan nih Pak Adam kita bisa bertemu lagi dalam sesi coaching selanjutnya untuk memastikan kerisauan Pak Adam yang terjadi gitu ya, ini bisa terlalui dengan baik sehingga nanti pada akhirnya finalnya di tanggal 4 Pak Adam bisa mengawal lah anak-anak untuk kegiatan study tour dengan happy tanpa memikirkan tugas-tugas yang lainnya gitu. Mungkin ya di hari Minggu ya Pak. Di hari Minggu kan di situ memang deadline saya gitu. Jadi nanti kita bisa sesi coaching lagi untuk berdiskusi terkait hal-hal apa saja yang sudah saya lalui dan sudah terlaksana. Itu dan juga mungkin nanti bisa dilakukan lagi di bulan Februari gitu Pak terkait itu kan Februari kita mulai melakukan kegiatan CGP kembali. Itu dari awal gimana saya ingin mendapatkan triknya juga supaya tugas-tugas CGP ini bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Ya baik, jadinya kita akan bertemu di hari Minggu beberapa saat ya sebelum itu memang deadline yang sudah ditentukan dengan daftar checklist yang sudah ditentukan oleh Pak Adam gitu ya, sehingga hari Ahad itu kita akan menentukan bertemu lagi, sharing lagi, terus kita juga akan sharing juga tentang persiapan untuk merancang pendidikan guru penggerak di tahun 2024. Terima kasih Pak Adam untuk coaching kita pada sesi ini, sangat luar biasa. Potensi yang ada dalam diri Pak Adam sangat luar biasa dengan memanfaatkan waktu luang yang ada saat ini. Terus ada beberapa poin, terus ada dengan kolaborasi dengan teman dan anak murid gitu ya. Terus dengan menggunakan daftar checklist yang dikawal dengan manajemen diri yang baik, itu akan membuat Pak Adam itu bisa menghalau kerisauan-kerisauan yang tadi disampaikan sehingga bisa semoga Allah mudahkan dalam menjalankan kegiatan dan menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu Pak Adam, terima kasih banyak untuk sesi coaching kita hari ini, sangat luar biasa. Oke, terima kasih juga kepada Pak Damsi sudah melakukan sesi coaching ini kepada saya. Oke, baik, terima kasih Pak Adam. Oke. Ya, baik, selesai sesi coaching kita Pak Adam. Izin saya manfaatkan waktu sedikit untuk mengisi refleksi, jurnal refleksi yang 4 pertanyaan di atas itu bagian dari kita ya. Bagian dari pribadi kita untuk merefleksi diri kita. Bagian yang terakhir itu bagaimana tentang perasaan Pak Adam setelah mengikuti sesi coaching dan di saat mengikuti sesi coaching. Pertama di saat dulu ya, di saat mengikuti sesi coaching apa yang dirasakan? Untuk perasaan ketika melakukan sesi coaching tadi ya menjadi bersemangat sih Pak. Menjadi bersemangat gitu. Kenapa? Karena yang tadinya kita sendiri ibaratnya ya, kita ada teman untuk berdiskusi. Jadi menjadi penyemangat gitu. Kemudian ketika setelah melakukan sesi coaching, perasaannya tadi lebih tenang dan juga lebih rileks lagi Pak. Oke, jadinya di saat sesi coaching itu ada penyemangat yang muncul dalam diri ya, karena ada teman ngobrol, terus teman menguraikan masalah dan kerisauan, terus mencari solusi bersama-sama gitu, sehingga ada semangat yang muncul dalam diri. Ketika sudah selesai, ya alhamdulillah ternyata lebih rileks, ternyata tidak berat. Yang penting kita bisa kawal manajemen diri kita dengan baik sehingga bisa menjalankannya. Terima kasih Pak Adam untuk sesi hari ini, sangat luar biasa. Semoga potensi yang ada dalam diri Pak Adam terus diasah. Saya yakin dengan kemampuan manajemen diri Pak Adam mampu konsekuen dengan daftar checklist sehingga nanti di hari Ahad kita bertemu, di hari Minggu kita ketemu bisa sudah terurai dan bisa lebih ceria ketemu, terus bisa lebih bahagia dan bersiap untuk mengawal anak-anak nanti di perjalanan 9 sampai 10 hari dengan study tour gitu. Terima kasih Pak Adam. Ya, terima kasih kembali Pak Damsi.